Itulah yang menyebabkan banyak laki-laki walaupun sudah tua tetap hidung belang ya. Tanda kutip maksudnya. Balik lagi di konten Boleh Nggak bersama gua Coki Pardede dan Kania di sini, dan tentunya seperti biasa kita mengencourage teman-teman untuk bertanya. Pertanyaannya yang nyeleneh, pertanyaannya yang nyentil juga boleh, atau pertanyaan yang mendobrak tanda kutip hal-hal yang sudah terbentuk di masyarakat juga boleh. Establishment. Upset the establishment. Sadis. Kita akan coba kasih perspektif lain. Ya. Yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman. Memprotes perspektif kita juga boleh. Silahkan diprotes perspektif kita. Karena kita mengencourage tanda kutip sebuah diskusi. Ya. Sebuah diskusi. Ya, kebebasan berpikir lah. Kebebasan berpikir. Baik, langsung aja ya. Ini mungkin episode ini akan cukup menarik, mudah-mudahan ya. Ini dari Nur Fadilah, dia bertanya, haruskah menikah? Menarik sekali ini. Ada curhatnya sedikit, gue bacain aja. Dibacain juga. Aku cewek umur 28, belum ada niatan nikah. Berarti ini menurut dia yang belum ada niatan nikah. Ya. Karena merasa sendiri pun aku bisa hidup bahagia. Tapi setiap akhir percakapan sama ibu selalu saja ditanya, kapan nikah? Sampai dikira nggak mau nikah karena pencinta K-pop. Padahal nggak ada hubungannya. Mohon maaf, saya juga setuju. Apa hubungannya pencinta K-pop dan tidak mau nikah? Oh, karena mereka kan punya idol boyband itu. Itu kali ya. Mungkin ibunya punya perspektif yang salah tentang itu. Oh, iya, saya bukan fans yang berharap diperistri idolanya. Terima kasih curhat jujurnya, Nur Fadilah. Baik. Dan sayang sekali ibu Anda tidak memiliki perspektif yang tepat tentang Anda ya, bahwa mungkin ibu Anda berpikir bahwa Anda ingin dinikahi oleh salah satu personal BTS mungkin. Idolnya ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini ada juga pertanyaan yang tentang tentang menikah juga. Ini dari laki-laki sekarang, dari Goyu Ardian. Dia bertanya, boleh nggak tidak menikah? Ini bukan tentang finansial, bukan tentang suka sesama jenis. Ini lebih tentang kebahagiaan. Tolong dibahas Kak Kania dan Bang Coki. Mungkin sebelum lo jawab, Kania, mungkin pendapat yang sudah terestablish di masyarakat kan seolah-olah itu adalah keharusan. Bahkan di beberapa opini, di beberapa kepercayaan, bahkan seolah-olah itu adalah sebuah kewajiban. Gitu. Nah, mungkin kita bisa kasih perspektif lain. Kalau menurut lo sendiri kan, mengenai pernikahan bagaimana? Pertama gini dulu ya, kita lagi-lagi ngelihat dari background sejarahnya manusia itu sendiri ya. Cuma secara simpel aja Secara simpel, baik. Ya, jadi kan simpelnya gini deh, Cok. Lo ngeliat manusia ini sebagai makhluk hidup atau organisme. Itu kan untuk bisa menurunkan gen-gennya atau berkembang biak lah. Itu kan dia harus kawin kan. Betul. Jadi dia nggak bisa membelah diri. Ya kan? Walaupun dalam beberapa kasus tertentu, saya yakin ada beberapa orang yang berharap bisa membelah diri. Karena mungkin tidak menemukan pasangannya. Nah, jadi secara secara kebetulan ya biologisnya manusia ini gitu kan, bahwa dia harus kawin nih buat ada keturunannya. Nah, simpelnya kalau kita ngelihat dari framework evolusi gitu ya, kita ngelihat kenapa sih ini budaya jadi berkembang pesat gitu. Atau bahkan berurat berakar ya. Ya, budaya untuk mengharuskan orang nikah gitu kan. Ya, sekarang lo bayangin misalnya ada dua masyarakat di mana satu masyarakat punya budaya mengharuskan orang nikah. Satu lagi nggak mengharuskan nih. Kira-kira mana yang populasinya bakal lebih banyak? Tentu yang punya hukum mengharuskan. Iya kan. Jadi kalau orang diharuskan kawin ya dia bakal pasti produktif secara populasi nih. Karena kan ya udah orang-orangnya pasti dijamin untuk kawin sehingga populasinya jadi banyak. Nah, kalau misalnya organisme itu nggak punya dorongan kayak gini, ya kemungkinannya dia sedikit bahkan mungkin punah at some point kan, karena terlalu sedikit nih populasinya, karena mungkin jadi banyak spesies atau individunya yang nggak melakukan kawin gitu kan. Jadi banyak individu yang memutuskan untuk nggak kawin, terus akhirnya populasi berkurang. Sebenarnya itu udah terjadi sekarang di manusia. Nah, bukan berarti kayak berarti ini bagus, ini nggak juga. Ini gue cuma ngejelasin dari sisi gimana akhirnya budaya yang inilah yang survive gitu kan. Maksudnya yang jadinya dominan hampir di seluruh dunia, ada semacam pandangan bahwa ini harus nikah nih gitu. Ya, manusia harus nikah, dan nikah tuh jadi semacam, kalau dalam tradisi kepercayaan agama segala macam kan
nikah selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang baik gitu ya. Betul. Maksudnya sesuatu yang ibaratnya blessing lah, berkah segala macam. Karena emang lagi-lagi kalau secara biologis ya kita sebagai organisme seksual ada kebutuhan untuk kawin kalau mau bisa survive ya spesiesnya gitu. Kalau misalnya kita kagak kawin, kagak survive nih spesiesnya, bisa punah gitu kan. Apakah punah itu a bad thing? Sebenarnya enggak juga ya. Maksudnya ini cuma fakta aja gitu, bahwa faktanya organisme manusia itu bisa survive terus sampai sekarang, sampai ada 7 miliar orang kayak gini. Betul. Itu berarti karena ada habit untuk kawin ini kan. Kalau misalnya nggak ada habit untuk kawin ini, ya nggak mungkin dia bisa memproduksi populasi sampai segini. Apakah itu sudah tertanam wiring itu di DNA kita? Nah, itu dia. Kalau misalnya secara dicek gitu, misalnya ada nggak gen pengen kawin gitu, mungkin nggak ada persis banget gen ya. Gen pengen kawin gitu, kayaknya enggak lah ya. Lucu juga ya, ada gen pengen kawin. Ada gitu tulisan gitu kan. Maksudnya biologis itu dia genetik, tapi bukan berarti ada spesifik nih gen ini bahwa enggak harus kayak gitu, tapi semacam ada kombinasi mungkin antara hormon segala macam ini itu yang kemudian membuat keluarlah suatu perilaku di mana kita ada dorongan buat kawin. Betul. Gitu. Nah, sekarang lu tinggal coba cek aja ke diri lu sendiri, apakah dorongan buat kawin itu sesuatu yang ibaratnya lu pikirin secara rasional atau dia ada aja nih secara insting di badan lu gitu kan. Ya gue pengen kawin nih gitu. Nah, cuman bedanya adalah gini, kalau untuk nikah ya sama kawin, maksudnya dalam artian berhubungan. Betul. Nah, sebenarnya kan kita bisa menjawab bahwa sebenarnya kalau cuma butuh menurunkan anak ya, misalnya punya anak, menurunkan gen-gen kita gitu, itu kan sebenarnya nggak harus nikah dong gitu ya. Maksudnya ya udah, manusia kenapa nggak dulu seks aja, terus menghasilkan keturunan, populasi banyak, tetap survive gitu kan. Nah, di sini masalahnya. Kalau di manusia hari ini, lo ngelakuin kayak gitu mungkin sederhana ya, dengan segala teknologi yang ada segala macam, udah cukup gampang lah. Ada yang namanya bayi tabung dan lain-lain. Iya, terus juga maksudnya gini, ketika lo punya anak, lo juga nggak harus banget misalnya berdua nih antara perempuan sama laki-lakinya barengan gitu kan, nggak harus ya. Kalau sekarang kayak ya udah jauh lebih gampang lah untuk kita menjalani itu secara lebih bebas gitu. Nah, kalau dalam keterbatasan manusia di zaman dulu gitu kan, di mana era modern ini kan baru sebentar aja ya kalau dibandingin sama keseluruhan usia peradaban manusia dari sekitar 200.000 tahun yang lalu. Jadi selama itu kan hidup manusia tuh ya di gua-gua, ya maksudnya nggak kayak sekarang gitu kan. Nah, jadi cost untuk menjamin anaknya survive itu tinggi banget gitu. Makanya sekarang ini lagi-lagi. Bahwa dengan kondisi kayak gitu, kalau misalnya nggak ada suatu konsep yang namanya pernikahan ini yang mengikat, terutama si laki-laki dalam hal ini, untuk dia bisa committed gitu ya ke si cewek gitu kan, dan menjamin untuk sumber dayanya itu ada buat anaknya survive, itu bakal susah dong ya. Karena again, ya cewek-cewek dalam kondisi hamil kan ya bakal susah dong untuk melindungi dirinya sendiri dan segala macam. Lagi-lagi ya beda dengan kondisi hari ini, yang tentunya hal itu udah sangat-sangat mungkin gitu kan, sangat-sangat bisa dilakukan. Tapi di zaman itu tidak ada. Ya almost impossible, susah gitu kan. Nah, sehingga konsep perkawinan ini semacam untuk mengikat ya, itu satu. Dan yang kedua adalah konsepnya juga ini kan terkait dengan virginity juga ya, di mana orang menikah itu untuk menjamin si perempuannya ini kalau udah dinikahin dia siap dikawinkan gitu kan, dan sebelum itu dia virgin gitu, dia belum dikawinin nih sebelumnya gitu. Nah, konsep keperawanan sendiri kenapa waktu itu penting? Sebenarnya sederhananya kita bisa ngelihat bahwa zaman itu lagi-lagi ya belum ada tes DNA segala macam kan. Jadi ketika si laki-laki itu jadi pihak yang mencari sumber daya gitu, yang hunting segala macam, mungkin ya jadinya nggak survive dong kalau dia nggak menjamin si ceweknya ini beranak-anak dia gitu. Misalnya dia capek-capek nyari nafkah tapi anaknya bukan anak dia kan, gennya dia nggak survive. Dan gitu. Karena tidak ada tes DNA pada saat itu, salah satu yang paling mungkin, bukan salah satu yang paling mungkin, satu-satunya yang paling mungkin dilakukan adalah ya kalau dia masih virgin, sama laki-laki ini dia punya anak ya kemungkinan pasti besar anaknya itu pasti anaknya. Nah, tapi again ya, ini adalah konsepnya karena ya ketika manusia dengan irasional lah, dengan instingnya gitu ya. Jadi kalau sekarang misalnya gue mikir, ya gue nggak harus juga sih misalnya punya anak dengan gen gue gitu kan, ya kan bisa aja kan. Jadi itu kan konteksnya kayak ya dari zaman dulunya nih, pas manusia ibaratnya ya masih jauh lebih dodol lah daripada sekarang gitu. Ya walaupun sekarang mungkin masih ada juga yang di situ. Sisa-sisanya ya. Sisa-sisanya masih ada juga. Iya. Nah, dengan background ini terus jadi ada dorongan-dorongan tadi tuh yang udah wired kan jadinya, kayak udah biologically evolve nih di dalam gen-gen kita. Nah, makanya nggak heran kalau secara independen di berbagai daerah di dunia bisa berkembang nilai yang sama gitu. Bisa berkembang bahwa ada dorongan untuk orang tuh menikah. Nah, terus yang kedua, kalau untuk perempuan, tadi kan di komennya sempat disebut ya, saya udah umur 28 gitu. Nah, untuk perempuan biasanya tuh
lebih didesak untuk lebih cepat lagi gitu kan. Nah ini kenapa? Simpelnya gini, kalau dari sisi survival lagi ya, produktivitasnya cewek itu kan jauh lebih kecil daripada cowok ya. Cowok untuk naruh sperma butuh berapa menit sih atau berapa jam sih gitu kan maksimal. Nah sementara kalau cewek untuk melakukan reproduksi itu kan butuh sekitar 1 tahun sampai 2 tahun sampai anaknya benar-benar survive ya. Jadi dari mulai hamil, melahirkan, menyusui. Betul. Nah oleh karena itu dengan lifespan yang sama, misalnya kayak cewek 40 tahun misalnya hidup, dengan cowok 40 tahun hidup, tentunya daya produktivitasnya jauh dong, ya kan? Cewek kalau misalnya dia baru mulai ngelahirin atau ya hamil ngelahirin itu di umur misalnya 30-an tadi, ya tinggal tersisa berapa tahun nih untuk sampai dia udah nggak bisa lagi melakukan kehamilan dan kelahiran segala Makanya ada desakan tadi ya. Iya, sedangkan kalau di cowok, bukan cuman dia butuh waktu yang sebentar, sperma dia juga akan terus terproduksi sampai kapanpun juga. Itulah yang menyebabkan banyak laki-laki walaupun sudah tua tetap hidung belang ya. Tanda kutip maksudnya. Karena dorongannya itu masih ada. Dan karena emang dia terus juga masih produktif terus. Sementara kalau di cewek nggak kayak gitu. Betul. Nah dengan kondisi kayak gini, lagi-lagi kalau misalnya kita nggak develop suatu tadi ya tradisi apa itu yang membuat perempuan harus kawin secepat-cepatnya itu tadi. Once dia udah mens gitu kan, udah siap hamil, langsung kawin gitu. Ya lagi-lagi populasi manusia nggak bakal se-survive sekarang gitu ya. Lagi-lagi untuk survival ya. But again, gue juga nggak bilang lagi-lagi ya, gue juga nggak bilang bahwa survival itu yang baik gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat sekarang, kebanyakan sebenarnya. Dan harus ada yang, dan mungkin kalau ini jokes harus ada yang ditumpas-tumpas. 7 miliar ini udah kebanyakan nih, udah kebanyakan. Iya. Nah, gitu kan ya. Jadi cuman ya itu dengan secara instingtif kita, ya kita melakukan itu gitu. Betul. Nah, itu background-nya. Iya. Sekarang masuk ke zaman sekarang nih, ya kan orang mulai mempertanyakan kayak haruskah gue nikah gitu kan? Boleh nggak sih kalau gue nggak nikah? Nah, ini sebenarnya agak kompleks ya. Maksudnya gini, karena tergantung apa yang penting buat lo. Itu dia jawabannya. Tergantung apa prioritas lo, apa kebutuhan yang terbaik buat lo, dan apa mimpi-mimpi lo mungkin. Iya, karena kita jadi lebih punya pilihan-pilihan ya. Betul. Nah, misalnya dalam konteks ngerasa harus nikah atau enggak, kalau di Indonesia emang banyak keterbatasannya aja sih kalau misalnya lo nggak nikah ya. Itulah yang cukup tradisional lah. Tradisional, konservatif, apapun lah itu. Jadi mungkin ya orang-orang yang nggak nikah bakal dapet sentimen negatif gimana gitu ya. Tapi lagi-lagi lo juga bisa memilih sebenarnya komunitas tempat lo ada juga ya. Kalau misalnya ternyata ada kok komunitas yang udah nggak gitu lagi gitu kan, maksudnya udah lebih maju gitu ya. Ya pindah ke sana. Lo bisa pindah ke situ, dan bahkan di dalam Indonesia sendiri mungkin ada lah ya komunitas yang kecil, pertemanan kita itu termasuk yang nggak bakal punya lah sentimen negatif terhadap hal kayak gitu. Nah cuman yang berikutnya mungkin lebih ke dampak legalnya juga kali ya. Gue belum tahu sih apakah. Tapi emang ada dampak legal yang langsung kena gitu, kayaknya nggak ada. Nah, gue belum tahu apakah misalnya lo tinggal di suatu daerah ternyata ada perda yang menyulitkan lo, kalau lo tinggal bareng atau apa jadi nggak bisa, misalnya gitu kan. Itu kan mungkin aja ya, kayak gitu-gitu sih. Kalau di Indonesia sangat mungkin lah hal kayak gitu terjadi ya. Terus juga misalnya terkait dengan anak lo. Kalau misalnya lo nggak mau nikah tapi lo mau berkeluarga misalnya, jadi kayak ya udah gue mau punya anak aja, tapi gue nggak harus ada kayak suami terus berkeluarga gitu, kan bisa juga ya. Tapi lagi-lagi kalau di Indonesia ya belum tentu nih secara legal bisa mulus-mulus misalnya ya, mungkin ada yang jadi bakal ya hambatan segala macam lah. Ya makanya sebenarnya dari penjelasan Kania yang sangat baik tadi, dengan paham kenapa satu kebudayaan atau satu opini atau satu aturan itu bisa terjadi, kita akan selalu bisa ngecek dari waktu ke waktu apakah alasan ini masih relevan atau tidak. Iya. Dan yang kedua, apakah itu terutama relevan dalam konteks tujuan hidup kita ya, maksudnya apa yang penting buat kita tadi kalau bilang tadi. That's it. Karena kan kalau dalam konteks evolusi tadi dari 200.000 tahun kita tarik ke belakang, kan tidak semua orang berburu, tidak semua orang tinggal di gua sekarang gitu. Sekarang tuh sudah banyaklah pilihannya karir hidup mau bagaimana. Ya jadi sekarang mungkin buat jawabannya untuk Mbak Nabi, Mbak siapa tadi saya lihat dulu ya. Ini penting nih. Untuk Mbak Nur mungkin, ya Anda cepat-cepat tidak tinggal dengan ibu. Kalau masalah K-popnya lanjutin aja, nggak masalah. Jadi tenang, bukan masalah K-pop, tenang, tidak disinggung. Ya tinggal pilih lingkungan aja.
Tinggal pilih lingkungan. Kalau lo merasa tidak punya energinya untuk menghandle itu. Tapi kalau misalnya emang menurut lo ngebahagiain nyokap lo itu lebih penting, silakan. Ya udah berarti lakuin gitu kan. Lakuin. Apa yang bikin dia bahagia. Makanya lagi-lagi nih akhirnya kembali ke pilihan lo-nya. Betul. Tapi menarik sekali bahwa sebenarnya segala sesuatu banyak sekali peraturan-peraturan yang terjadi dalam masyarakat di seluruh dunia itu sebenarnya bisa di trace back secara evolusi ke belakang kenapa itu terjadi ya. Iya bisa. Dan akhirnya itu penjelasan yang sangat masuk akal. Iya, dan sekarang sebenarnya udah cukup banyak ya orang-orang di bidang pendidikan lah, education gitu terutama, dan budaya dan culture, antropologi gitu-gitu yang memang melihat ya kita justru mempelajari semua ini untuk bisa akhirnya membuat pilihan gitu. Yeah. Perilaku kayak apa sih yang sebaiknya kita tinggalkan gitu. Betul. kan. Ya, walaupun itu ada dorongan biologisnya gitu. Yeah. Sebenarnya secara sederhana kita udah banyak melakukan itu, bisa dengan gampang kita lihat di sekitar kita ya. Misalnya kebiasaan untuk kencing atau buang air besar sembarangan gitu. Sebenarnya kan kita secara primitif pasti nggak mungkin dong punya konsep ya harus di toilet gitu. Ya betul. Sebenarnya kita itu learning by doing. Iya kayak kucing atau kayak tikus dan mamalia lainnya aja kan sebenarnya pasti bisa ya di mana aja sesuai dengan environment-nya. Gitu. Awalnya pasti. Tapi mungkin setelah kejadian ada orang tidur di gua nih bobo pesing kayaknya kita harus bikin satu tempat khusus di mana kita buang feses atau air kencing kita di satu tempat yang agak jauh biar lebih kenyamanan. Itu kan learning. Nah, itu kan learning. Betul. Terus habis itu orang-orang walaupun ada dorongan natural untuk pipis gitu, kayak kebelet pipis nih, tapi terus dia diajarin untuk pipisnya jangan di sini ya, tapi di sana gitu. Betul. Jangan sampai akhirnya karena kita tidak mau berubah, kita punah karena kekeras kepalaan kita sendiri. Enggak kan ya? Menurut gua akan jadi sangat lucu sekali kalau manusia tuh punah karena dia tidak mau mengakui kesalahan bahwa at some point di jumlah populasi yang sudah overpopulation, mereka tidak mau mengakui bahwa breeding itu sudah tidak relevan. Dan akhirnya kita hancur karena kita nggak mau mengakui itu. Harus gitu. Ditekan gitu kan. Harus ditekan. Iya, terus juga selain tadi si overpopulasi, Cok, sebenarnya kita juga bisa ngelihat misalnya terkait konsumsi ya. Ya, betul. Ketika kita hidup di zaman sumber daya makan segala macam tuh nggak segampang sekarang. Kita tuh emang bakal punya dorongan buat sebanyak-banyaknya nih sumber daya gitu. Nah, tapi lo bisa lihat sekarang ketika manusia overkonsumtif, ya kan terlalu banyak nih barang yang dia beli kayaknya selalu punya dorongan buat gue harus punya lebih banyak barang, gue harus punya lebih banyak resource lah, punya lebih banyak sumber daya. Nggak taunya malah menghasilkan ya itu ya sampah yang akhirnya nggak terkendali gitu kan. Ada masalah baru. Terus juga penggunaan sumber dayanya juga jadi nggak optimal. Misalnya lo pernah nggak sih ada orang-orang mungkin kayak beli barang, aduh kok nggak kepake nih ternyata ujung-ujungnya gitu kan, kebanyakan gitu kan. Punya mobil 20 terus nggak tahu nih mau dipakai buat apa gitu kan segala macam. Nah ini kan sebenarnya karena awalnya pasti ada dorongan irasional untuk ngelakuin ini gitu. Karena emang kita secara instingtif untuk bisa survive ya butuh nih ada dorongan buat kayak gini kan. Nah tapi sekarang apakah itu masih apakah harus kayak gitu ya kan? Apakah kita harus sebanyak-banyaknya aja atau kita bisa lebih rasional gitu, menimbang lagi ya kan konsumsi kita tuh baiknya kayak gimana. Karena kalau misalnya nanti semua resources di bumi sudah mulai berkurang, di manusia di bumi sudah overpopulation, inilah dan anda dan ibu anda yang menyebabkan Elon Musk bikin roket ke Mars. Karena di bumi sudah tidak ada lagi. Coba Anda bayangkan. Karena ibu-ibu, tetangga-tetangga yang mungkin ngotot bahwa ini adalah jalan yang dia paksakan ke turunan di bawahnya, akhirnya jadi overpopulation dan akhirnya para saintis harus putar otak gimana caranya supaya resources ini bisa tetap ada. Ya kalau nggak bakal ada ya cabut koloni ke planet lain gitu. Dan itu pun kan ya nggak tahu ya kalau kita akan terus begini, siapa tahu cicit kita udah di bulan nanti dia punya koloni whatever gitu. Oke. Ya, jadi sebisa mungkin dengan kita ngobrol ini lebih bisa lah ya menimbang budaya dan perilaku mana yang harus kita koreksi lah. Betul. Dan semuanya balik lagi ke kalian masing-masing. Ya. Kalau begitu terima kasih banyak dan silakan isi kolom komentar ini dengan opini kalian. Kalau mau memprotes apa yang kita bilang, boleh. Atau mungkin kalian ada yang ingin ditanya, kalau mau tanya, tanyalah yang nyeleneh, tanyalah yang nyentil, karena kita suka diskusi yang seru. Yes. Sampai ketemu lagi, Di. Boleh. Sampai ketemu.